Sebenarnya kan kita sekarang udah kayak besok last day-nya bulan Agustus kan ya Bill ya. Kalau misalnya gue tuh lihat IHSG tadi kan sempat 7.200. Ya. 7.200 sebenarnya dalam satu dua hari ini yang gue pikirin ketika IHSG itu udah di level resisten tuh sekitar 7.200 dan ketika lu akan memasuki bulan September yang which is secara historical probability untuk dia negatif gitu ya return dalam satu bulan di September itu makin tinggi, justru gue berpikir apa yang bisa gue profit takingin. Cuman oke, kalau misalnya kita bukan ikut apa kayak Bakri Chip yang kemarin gitu ya, akhirnya kita jadi sulit untuk menemukan apa yang kita udah floating profit dan kita mau take profit, berharap nanti kalau September turun kita bisa serok bawah kan. Akhirnya gue sih kayak ya bolak-balik kemarin cuman main di Friend Warren 2 karena Friend justru menurut gue dia volatile tapi yang terukur ya menurut gue nih, karena lu since 95 100 lu bolak-balik kan, tapi W2-nya juga kemarin gue pas sempat 19 lagi kan, di bawah 20 gue serok lagi. Jadi kan lu udah jual di 25, 28 sampai 30. Nah, itu kan level udah kejual semua habis. Sekarang mulai balik lagi nih ke below 20 gue serok lagi. Closingan 21 aja lu lumayan, sehari dua hari udah 10%. Ya kan? Hmm. Jadi gue yang fokus di yang gue lihat polanya masih di sideway yang sideway-nya belum berubah gitu. Kalau bumi kan dia udah sempat kayak break ke atas, break lagi ke atas gitu kan. Tinggal yang kita nggak tahu retrace-nya. Retrace-nya mau retrace ke berapa? Vibo 50, 61, which is itu kayaknya masih lumayan ya ada room untuk downside lagi kan. Jadi kayak ya gue lihat yang Di floating profitnya hilang. Kalau 50 ketahuan. Udah bener-bener udah dulu yang lu suruh retrace 50% Jok. Itu 60 tambah 100 loh. tuh. 120 Jok, jauhan Jok. Nah, makanya kan gue berpikir kayak, aduh jangan-jangan dia, maksudnya kalaupun retrace mungkin di 120 sampai 140 lah. Nah itu kayak, mungkin itu bestnya. Kan makanya nggak ada alasannya dong kenapa Vibo 61 itu jadi golden ratio gitu kan, Bill. Nah itu makanya gue nggak terlalu ngejar yang break ke atas. Tapi gue ngejar tetap yang masih di ranging sideway aja gitu. Kayak Ya, gitu sih. ya. Oke. Berarti bilang lu lagi ya seminggu terakhir ini. Nah, sebenarnya Bill, ada lagi yang menarik kan kalau misalnya lu lihat kayak ya berita satu dua hari ini kan construction ya, yang karena memang udah ditunjuk tuh kontraktor-kontraktor untuk ibu kota negara yang baru kan. Nah, akhirnya kan memang kontraktor BUMN tuh semua pada lumayan naik ya. Apakah ini juga seperti kebiasaannya ini era permulaan dia di Q4 biasanya hijau gitu. Karena Iya. dia juga ngejar tutup buku kan, ngejar kontraknya dipenuhin, terus udah gitu memang kebetulan ada news, apapun newsnya kan sebenarnya itu kayak cuma driver sebenarnya kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita sharing ke teman-teman ya, maksudnya mana yang paling diuntungkan gitu kan, kontraktor BUMN ini. Ya tentunya yang dilihat itu pertama kali kan yang tingkat utangnya debt to equity ratio-nya paling rendah ya. Karena dia punya room untuk bisa ini dulu kerjaan proyeknya dulu, pakai duitnya dulu, cash flow-nya dulu gitu kan. Karena pembayaran biasa kan mungkin 1-2 tahun setelah selesai baru dibayar sama pemerintah, ya kan. Nah, makanya yang paling bisa dapat project paling banyak tuh PTPP urutannya ya, karena dia DER masih 1,5 kan. Terus Ah, udah gitu ada Wika, Adikarya, terus udah gitu baru Waskita, karena Waskita biasa DER paling gede. Termasuk even WG itu diuntungkan ya untuk yang bangun gedung-gedung. Tapi bukan itu Bill, pertanyaan gue. Pertanyaan gue buat lu nih ya. Lu tapi ngelirik nggak kayak kontraktor yang sebenarnya swasta tapi murah secara valuation. PBV masih below 1, pernya 8, NRCA. Menurut lu dia ada momen nggak sih untuk mengejar gitu? Murah nggak atau murahan menurut lo? Ayo. ini sepertinya lu lagi mencari ini nih Jok, conviction dari orang lain. Kan gue nanya lo, ya kan? Iya, iya. Gimana pendapat lo? Gua ya, mungkin gua kalau konstruksi ya Jok ya, gua meskipun gua tahu nih secara cycle sebagai Q4 itu better,
ya. Tapi kayaknya gua lebih sekarang komoditi Jok, daripada konsumsi. Komoditi. Karena kalau konstruksi kan kita pemilu tahun 2000 itu ya, pemilunya cepat dan awal loh ya kan, kali ini itu bulan apa ya, Februari ya kalau nggak salah ya, 14 Februari ya sekitar. 24 tuh kan. Nah, jadi dengan waktu tinggal setahun lagi ya, berarti ya 1 tahun lagi, gue ngomong sebenarnya nggak yakin sih Jok, apa bakal banyak proyek yang dibangun. Mungkin dibangun ya, tapi kalau yang baru-baru kayak ya paling gede paling di IKN lagi kan Jok, tuh kan paling itu aja. Lagi Jok, konstruksi lebih bagus untuk trading Jok, dan ada itu invest terlalu panjang gitu ya, karena lu perhatiin deh itu kayak Waski, KADI, PTPP, lu kalau dari dulu pertama kali boom konstruksi itu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya, pas Jokowi Ya pas Jokowi pemilu. itu ya harganya bisa dibilang nggak begitu kemana sampai sekarang. Jadi make sure ya kita masuknya wave-nya tuh pas bener, karena gue perhatiin dia biasa main Oktober, November, Desember, Januari, nah selesai itu Jok, itu cuma 4 bulanan gitu. Nah itu yang kita, nah untuk RCA ya Jok ya, jujur ngomong gua belum ngeliat NRC kali gitu kan, lagi cuma ya kan kalau nggak salah kayak Jok, NRCA itu segrup sama SSI ya kan ya kalau nggak salah ya. Oh iya ya, induknya SSIA dan dia dimiliki Saratoga Group juga tuh ada. Nah, harusnya sih memang menurut secara, kalau lu bilang secara grup oke Jok, apa NRCA-nya gitu. Cuma apa kaki balik lagi gua at this moment gua belum bisa komen terlalu banyak Jok kalau untuk sektor kontraktor Jok gitu. Kalau misalnya masih related ke IKN nih ya, Phil ya, kan jadi sektor inilah turunannya jadi kayak terdongkrak juga. Nah, kalau misalnya gue lihat-lihat nih, ada beberapa yang kayak, ya ini small cap ya, kayak Kabak misalnya, karena propertinya di Kalimantan, ya kan. Tuh tadi Gocap ada kehidupan tuh 51. Atau TRJA, Transkon, Transportasian Daerah Kalimantan. Nah, siapa tahu kepake gitu kalau di sana banyak proyek gitu kan. Nah, menurut lu yang kayak gini kita bisa tadi kan lu main cepet kalau kontraktor 4 bulanan lo ya. Kalau ini bisa main cepet 1-2 hari nggak, Bil? Gua aja kebak karya gue lihat dulu, bak karya udah terbuka 50 harganya. Lu ada kehidupan tadi 51. Lu ngaruh kebaknya jadi kayak apa kayak? Dulu pernah cepet loh, Bill. Dari Gocap cepet, terus ini second chance ya nih. Dulu gue pernah masuk di situ, Gocap gue jual 80-an. Pokoknya tapi kan momennya selalu ketebak gitu. Pokoknya gini lah, apa? Ya, gua kayaknya sih kayaknya ini deh Jok, apa? Mau dulu deh Jok, harga cap bid over juga 100.000 lot, 400.000 lot. Ya Jok, lu kalau main kayak gini 50 bid Jok. Gue no comment deh kalau ke gitu. Anda kok jadi kayak Desi Ratnasari no comment. gue kayaknya ini deh. Kemarin gue liat apa? Mungkin ada kedua kali. Katanya kemarin ini ya, gue baca nih ya. Laporan keuangan katanya ini ya. Si Kabak. Itu. Iya, kalau lu lihat kan dia lumayan dari sejak berapa 3 tahun terakhir ya, ini mungkin the best-nya kali ya. Oke. Ya. Nah, nggak dulu lah Jok. Kabak. Ini. Nggak dulu ya. Mendingan lo main Frank Warren 2 Jok. 20 ke 21. TRJA-nya gimana, Bill? TRJA.
apalagi TRJA gue aja ini kok Transportasi daerah Kalimantan. Ya trans kan, kalau lu project, lu ke daerah proyek, lu butuh tumpangan dong, Bill. Masa lu jalan kaki, ya kan? Nah, gue kita kan mencoba mencari alpha return, Bill. Apakah di situ alpha return-nya? lu nyari alpha dari resiko Jok sebenarnya itu makanya gue lagi lihat ini. Itu sideway cenderung naik tuh, sideway cenderung naik. Iya TRJA ya ini gue lagi lihat ini. Hmm. Ya agak-agak kurang suka yang mau pattern kayak begini sih Jok. Abis naik turun lagi. Wah gue roaming Jok kalau TRJA Jok. Gue lihat grafiknya kayak gini roaming gue bener-bener kalau gini roaming gue kalau lu tanya gue TRJA nih. Tapi Roamingnya. ya roaming gue kalau TRJA. Lu sekarang kayaknya lagi keuntungan apa gimana Jok? Cari ke barangnya biasa lu cuma Ya, gue nyari sentimen-sentimen aja. Soalnya kan kalau kayak misalnya penurunan, misalnya gue predik September itu mulai koreksi ya, berarti kan gue coba avoid di big caps-nya dulu kan. Bagaimanapun juga kan big caps tetap ada chance turun lah, walaupun mungkin ada yang nggak dalam gitu, turunnya mungkin sedikit. Tapi mendingan gue main yang kayak barang 1-2 hari gitu, bisa ikutin ya udah masuk keluar. Tapi dia tetap disiplin cut loss gitu. Cuman sentimennya harus ada dulu kan apa yang menggerakkan dia. Nah, gue pikir kayak momen IKN kok kayaknya lagi di sounding lagi gitu misalnya. Nah, yang turunannya ini yang gue coba lihat sih gitu. oke. Gue sih lebih tertarik misalnya sama yang resultnya bagus Jok. Kayak misalnya Adaro, misalnya kan keluar tuh. Menurut gue sih itu ya Jok. Kalau orang katakan good, very good, outstanding, ya kan. Buat gue ini kayak bahasa balap mobil gitu F1 namanya Grand Jok. Lu cari semuanya tuh Jok. Model venue, margin, laba bersih itu semua bagus Jok menurut gua. Jadi dan orang ngomong kan wah bumi nanti mungkin bisa PI 3 atau apa loh di depan mata lo bos apa yang beli bumi kalau ada yang PI 3 kan ya kan itu kan gitu sih. Jadi gua sih dengan hari ini sih Jok gua sih makin suka sih sama Adaro sih Jok karena lu hitung aja kalau gua anggap turun aja malah kita turun aja ya kan dia kuartal 2 ini 800 juta dolar. Kuartal 3 anggap turun deh 700 juta. Kuartal 4 juta juga. Itu laba bersihnya jadi sekitar 2,6 miliar dolar, Jok. 2, Itu the highest ever-nya kayaknya ya, Bill ya, kalau segitu ya. benar. Tahun kemarin aja udah the highest ever setahu gue, yang hampir 1 miliar dolar. Apalagi itu tuh berarti berapa, Jok? Hampir 40 T. Anggap dividen 75-80% payout lagi, itu dividennya 30 sampai T 110-an T, Jok. Berarti lu dapat dividen 30%. Dan yang lu dapat adalah Dividen dari bank. dan yang lu dapat adalah emiten call yang apa menurut gua kualitas company-nya ya itu tuh nomor 1 menurut gua, bukan kalori ya, kualitas call company itu nomor 1 sekarang. Dan lu tahu ada adalah sesuatu grup bara yang renewable visionnya tuh udah ada Jok gitu. Menurut gua lu dapat dan nanti lu udah bisnis mereka yang expand kayak gua ya ini sih kalau call yang big cap menurut gua ini top. Kalau topik yang second liner mid third liner ya bumi lah gitu kan, maksudnya ya dua order. Okay. Tapi kan Bill, tricky-nya kan gini, biasa kan lu ya sell on news gitu. Dengan keluarnya result ini, apakah ini sebenarnya udah sell on news gitu? Orang udah expect, ya udahlah. Walaupun mungkin beberapa research gue baca ya, mungkin ada yang targetin goceng gitu kan, which is upside masih lumayan tinggi kan. Cuman apakah sebenarnya ya market always right kan, Bill? Kalau memang sehari ini cuma segitu dengan keluar result, apakah memang ya di sini doang gitu ujungnya? Menurut lu gimana? Enggak sih, menurut gua biasa Jok. Apa? Ya, ini Jok, coba deh, gua pengen coba lu
pas gue ngomong. Coba tes. Kenapa? Halo? Coba pas gue lagi ngomong. Gue mau ngetes. Gua Tanya, ingat. feedback ke tempat gue. Tes. Oke, nah ya, apa? Kalau lu bilang sama gue apakah sell on news apa enggak gitu, menurut gue sih ya wajar lah kalau ada sell on news lah sesekali gitu ya. Tapi apa? Menurut gue balik lagi, angka financial metric-nya lu nggak bisa bohong, Jok. Ini berarti result nanti kuartal 3, kuartal 4 harusnya masih akan oke. Yes, tahun depan very likely kemungkinan earning akan turun. Tapi balik lagi, kalau yang gue lihat dari Adaro, Jok, bukan cuma laba bersih dari batu baranya aja, tapi yang tadi gue bilang, Jok, apa ke depan itu tuh harusnya satu-satunya emiten coal yang menurut gue sekarang udah jelas roadmap visionnya ESG-nya itu cuma Adaro. Dan kalau lo inget tahun kemarin 2020-2021 yang valuasinya mahal tuh teknologi kan, oh udah nggak hitung pakai laba deh, hitungannya udah pakai yang penting lu tech you get a higher valuation gitu kan. Nah gue juga expect dalam 1-2 tahun ke depan akan ada masanya nanti ESG, saham-saham yang related ESG itu valuation-nya tuh akan punya premium sendiri. Dan jujur ngomong nih Jok, gitu ya, kalau misalnya apa, gua ngeliat Adaro ke depan ya, mungkin sekarang Adaro melihat ya PI-nya 45, ya ITMG juga segitu PI 45 atau apa segala macam gitu. Tapi gua expect ke depannya gitu ya, karena dia punya ESG story, nanti valuation-nya akan decouple Jok daripada yang lain. Yang lain mungkin mentok di 4-5 kali PI, I can see Adaro nanti ke depan tuh main PI-nya tuh bisa jadi 10 kali atau bahkan lebih. Karena gini, kalau lu lihat kayak di India ya Jok ya, di India tuh gue selalu bilang contohnya kayak Adani Group. Ya, itu yang selalu gue pakai contohnya. Adani Group dulu mainnya batu bara di India gitu kan, gedenya ada itu batu bara. Tapi lu lihat berapa tahun terakhir, Adani itu sibuk expand ke yang green, yang ada hydro, ada ini segala macem. Dan kalau lu lihat sahamnya Adani Green Jok sama Adani Enterprise Group itu selama 2 tahun terakhir itu naiknya gila-gilaan Jok. 20 kali lipat, ada kali 20 kali lipat loh Jok dalam 2 tahun terakhir. Dan valuation Adani Green itu bahkan sekarang udah masuk top 10 market cap di India. Dan valuasinya tuh PI-nya Jok, kalau ngomong PI-nya 1000 kali Jok. 1000 kali Jok. Gitu. Jadi ya memang gue nggak expect ke depan Adaro PI 1000 lah. Kalau Adaro udah PI 1000 mah udah gila banget Jok. Cuma maksudnya adalah ke depan yang gue lihat adalah tren yang kemarin teknologi valuation-nya itu tinggi, itu akan kejadian nanti di saham-saham yang berkaitan dengan yang renewable business itu ke depannya. Kalau tahun kemarin nih kita udah sibuk nih Jok ngomongin kan bank digital sampai ada udang digital Jok. Nah, you will see nanti 1 or 2 years from now gitu ya, valuation renewable itu lu akan dengerin semua tuh apa ijo. Kalau kemarin kan apa udang digital, bank digital ya, mungkin ke depan lu akan dengar apa udang hijau, pokoknya udang green apa segala macam, semua proses akan green dan itu akan ada nanti di valuation menurut gue sih gitu.